Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Dapatkah? Dapatkah? Tentu saja jawabannya tidak dapat. Di manakah ada seorang ibu dapat melupakan bayinya? Saya mempunyai seorang teman dari Republik China. Dia tinggal di utara China Utara yang dekat perbatasan Mongolia. Di situ ditemukan seorang bayi dibuang di pinggir jalan. Dan bayi itu tumbuh sehat dan sangat mengasihi teman saya kalau dikunjungi di yatim piatu. Teman saya ingin mengadopsi bayi itu untuk menjadi anaknya. Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Tentu saja tidak dapat. Kalau seandainya ada, sangat-sangat tidak bisa terbayangkan. Tapi Tuhan menjanjikan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku, Tuhan, tidak akan pernah melupakan engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Digaranti cintanya. Ketika dia mati di kayu salib, itu cinta yang dia berikan tidak pernah berkehabisan. Dia selalu berpikir tentang engkau. Dia rindu, dia mau engkau selalu ada di benak Tuhan. Engkau selalu ada di benak Allah. Mari kita memandang perspektif dari kayu salib. Tuhan berkata, lihatlah, ayo lihatlah dari pandanganku, bukan dari pandangan dunia. Bahkan di dalam Roma pasal 12 ayat kedua dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Berubahlah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh firman yang aku berikan kepadamu. Peganglah itu. Karena dunia ini sudah kacau, penuh dengan ketakutan, tidak menentu. Bagaimana kalau kita berubah, baru kita bisa mengenal kehendak Tuhan, kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kata-kata sempurna ini sudah tidak mungkin lagi, tapi di kayu salib cintanya itu sempurna. Lihat, aku telah melukiskan engkau. Kita sekarang banyak sekali mendengarkan normal baru, new normal. Coba kita kembali ke dalam Alkitab. Kejadian pasal yang ke-6. Pada zamannya Nuh, Tuhan berfirman, manusia umurnya 120 tahun saja. 120 tahun saja. Itu dipikir sudah normal. Tapi kalau kita melihat lagi di Kejadian pasal 5, yang normal adalah umurnya paling tidak meninggal 800 tahun lebih. Saudara lihat itu tokoh-tokoh Alkitab mulai dari Adam dan keturunannya. Adam sendiri umurnya 936 tahun. Dan yang lain ada Metusela mungkin yang paling lama 969. Yang paling muda meninggal adalah 800 tahun. Itu normalnya. Kemudian ada new normal. Sebenarnya new normal ini bukan normal karena kita selalu dikurangi. Karena mengapa? Karena sistem dunia. Sistem dunia akan selalu dikurangi. Tapi 936 itu new normal. Sebenarnya normalnya itu adalah manusia hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Adam dan Hawa, new normalnya itu adalah selama-lamanya dengan Allah. Tapi selalu new normal itu dikurangi karena dunia ingin, iblis ingin supaya kita serupa dengan dunia ini. New normal Tuhan adalah kita diciptakan untuk selama-lamanya. Amin. Kita diciptakan sangat kekal. Saudaraku, di dalam setiap agama
Setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Dan saya sangat senang mendengarkan filosofi Konghucu. Saya sangat senang karena moralnya begitu tinggi, mengajarkan kebaikan. Tetapi Yesus menjanjikan, hanya Yesus. Coba saudara lihat kitab saudara, apakah ada hal-hal yang rohani seperti Yesus, bahwa tubuh kita ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa, hidup untuk selama-lamanya kekal. Tidak ada. Itu hanya diketemukan di dalam Yesus Kristus. Itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus, sebelumnya namanya adalah Saul. Dia seorang penganiaya gereja. Dipikir dia melakukan kehendak Allah yang baik. Sampai suatu hari dia perjalanan ke Damaskus ingin membantai orang-orang Kristen. Di situ dia mendengarkan suara, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan dia kaget dan dia terkejut, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kamu aniaya. Engkau menjamah umat Kristen. Engkau menjamah aku." Dia sangat kaget. Dipikir dia melakukan keagamaannya luar biasa sekali. Nggak taunya dia menganiaya. Rasul Paulus bertobat. Ilhamannya sangat luar biasa. Sampai dia dibawa, ditunjukkan surga yang ketiga. Tapi Rasul Paulus adalah orang yang sangat sederhana, tidak pernah menyombongkan diri. Meskipun dia pernah dibawa ke surga yang ke tempat 3, itu pun dia cuma mengenal bayangannya saja. Nanti katanya kita akan melihat Yesus muka dengan muka, baru kita tahu semuanya. Saudara-saudaraku, di saat yang tidak menentu ini, hidup kita tidak tahu ini, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau saudara ingin ke surga, Yesuslah yang keluar masuk surga. Dia tahu surga. Dia tahu jalannya karena dia dari sana. Dia dari sana. Dia datang dan dia kembali ke sana. Di mana ada tokoh-tokoh atau nabi-nabi dan rasul-rasul yang tahu jalan ke surga, Yesus itulah yang tahu ke surga. Normal yang baru, saudaraku, adalah sebenarnya tidak normal baru. Karena iblis strateginya adalah ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara akan selalu dikurangi. Tapi Tuhan ingin mengembalikan kita ke Taman Firdaus. Ingat ketika kejadian pertama di Taman Firdaus, saudara dan saya itu diciptakan untuk berkuasa. Ya kan? Bukan berkuasa dalam arti diktatorship, tapi mempunyai kemenangan, berkuasa akan dosa, berkuasa akan maut, tidak bisa mati untuk selama-lamanya. Dan itu normal yang baru ingin Tuhan kembalikan, bukan normal yang baru sekarang ini. Saudaraku, ya kita fleksibel lah ya, karena saat ini kita pakai masker kemana-mana. Tapi coba saudara bertanya dalam hati, apakah kita ini diciptakan untuk memakai masker? Ya kan? Kita diciptakan seperti ini, udara segar, banyak pohon-pohon, sungai. Kita bisa menghirup udara. Ya kan? Kita ini ingin mendengarkan siapa? Ingin mendengarkan siapa? Ketakutan itu ada di mana-mana dan dibilang normal baru. Normal baru apa? Kita pakai masker, kita pakai tameng. Fleksibel bolehlah, karena untuk keamanan bolehlah sementara ini. Tapi kan kita sebenarnya tidak diciptakan untuk ini. Kita diciptakan untuk menghirup cinta kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, keberanian Tuhan, kebebasan yang Tuhan berikan. Dan di sanalah ada kesembuhan. Di situ ada perlindungan ilahi. Itu normal yang baru. Perlindungan ilahi. Tuhan ingin mengembalikan kita berkuasa. Berkuasa atas penyakit, dosa, kemiskinan. Dia ingin mengalihkan citranya kembali. Satu-satunya, yaitu melalui Yesus yang telah mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus akan datang kembali. Tuhan memberkati.